Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Erniwati M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Saya M. Alfikran, NIM 20 30 30 40 70 dari kelas IKT 2 akan memaparkan dua materi, yaitu pertama hak dan kewajiban warga negara, dan yang kedua masyarakat madani. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa ataupun tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, pelindungan hukum, dan lain sebagainya. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Dua, hak dan kewajiban warga negara, yaitu hak-hak warga negara. Adapun istilah yang berkaitan dengan hak-hak dasar ini hak kodrat, hak asasi manusia, hak-hak kebebasan dasar manusia, hak dan kewajiban asasi warga negara dalam konsep natural right. Maka hak adalah what is nature. Hak tersebut sifatnya kodrati, dalam artian kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Setiap orang dilahirkan dengan hak tersebut. Hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah, kemudian dibawanya dalam kehidupan masyarakat. Kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28 ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Asas kewarganegaraan. Yang pertama, kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula Lusang Yunus. Yang kedua, kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau Lus Soil. Naturalisasi atau kewarganegaraan adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan lain. Di Indonesia, siapa-siapa yang menjadi warga negara telah disebutkan di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Materi yang kedua tentang
masyarakat madani. Konsep masyarakat madani sebenarnya merupakan terjemahan dari kata civil society, masyarakat sipil, yang banyak digunakan oleh negara-negara barat. Meskipun berasal dari terjemahan bahasa Inggris, konsep masyarakat madani tidak sama persis dengan konsep civil society. Konsep civil society yang digunakan oleh negara-negara barat lebih berorientasi penuh pada kebebasan individu. Sementara dalam konsep masyarakat madani terdapat keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Ciri utama masyarakat madani adalah kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami dan menghargai. Selain itu, masyarakat madani juga bisa diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.